Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim sejati. Seharusnya kita dimanapun kita berada selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah atas anugerah yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada kita semuanya. Selawat dan salam semoga selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabiullah Muhammad SAW. Jamaah yang berbahagia, suatu ketika saya mengadakan survei pada beberapa siswa. Survei itu adalah tentang keistiqomahan siswa melakukan sholat fardu yang 5 waktu itu. Setiap saya mengabsen siswa, yang saya tanyakan adalah bukan kehadiran siswa, tapi yang saya tanyakan adalah apakah siswa itu melakukan sholat fardu apa enggak. Ketika saya absen pagi hari, yang saya tanyakan adalah apakah mereka telah melakukan sholat fardu. Ketika saya absen pada siang hari, saya tanyakan adalah apakah mereka telah melakukan sholat duhur. Ternyata hasil dari survei tersebut adalah saya mempunyai kesimpulan 40% di antara mereka adalah yang melakukan sholat fardu dan istiqomah, dan 60% mereka tidak melakukan sholat fardu, tidak melaksanakan. Ini suatu informasi yang memprihatinkan bagi kita. Lebih-lebih saya sebagai guru agama. Maka oleh karena itu pada kesempatan ini saya juga akan mengingatkan diri saya dan juga pada jemaah semuanya bahwasanya sholat fardu ini adalah kewajiban yang paling pokok di antara kewajiban bagi umat Islam. Banyak ayat-ayat dan hadis yang menyatakan tentang kewajiban sholat fardu. Salah satunya adalah di dalam surat An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jemaah yang berbahagia, ketika ini sudah dinyatakan sebagai fardu kewajiban ain yang harus dilaksanakan oleh personal muslim, konsekuensi kita ketika kita menyatakan diri sebagai seorang muslim dan tidak melaksanakan, bagaimana konsekuensinya? Ini perlu kita sampaikan biar kita ada perasaan takut ketika kita menyatakan diri sebagai seorang muslim. Konsekuensi ketika meninggalkan sholat bagaimana? Oleh karena itu dalam kesempatan ini juga saya akan sampaikan tentang hadis yang menyatakan perbedaan seorang muslim dengan orang non muslim. Rasulullah bersabda
berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bainar rajuli wa bainar rizqi wal kufri tarkus sholah. Perbedaan antara orang Muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Jadi yang membedakan kita sebagai seorang Muslim dengan seorang yang kafir adalah terletaknya pada sholat. Mengapa demikian? Kalau kita melihat, kalau kita mengkaji, kalau kita membandingkan agama-agama yang lainnya, ya, agama non-muslim lainnya, ya, puasa ada, mereka juga melakukan puasa, terus sedekah, mereka juga rajin bersedekah, memberikan santunan kepada orang lain. Tapi mereka bagi non-muslim yang tidak pernah dilakukan adalah mereka melakukan sholat, ibadah sholat yang kita kerjakan lima waktu. Jadi dengan demikian, ketika kita dengan sadar ya, meninggalkan sholat, ya, berarti tidak ada bedanya kita yang mengaku seorang muslim, ya, tidak ada bedanya bagi mereka dengan yang beragama non-muslim. Oleh karena itu, marilah kita betul-betul membedakan diri kita sebagai seorang muslim, ya, dibedakan dengan orang yang di luar muslim, yaitu non-muslim. Mudah-mudahan dengan satu ayat dan satu hadis yang saya sampaikan ini akan memberikan keberkahan bagi kita, akan memberikan sebagai pengantar pintu hidayah bagi kita semuanya, sehingga kita yang sudah melaksanakan ibadah sholat lima waktu dengan istiqomah, mari kita ditambah dengan sholat sunnah-sunnah lainnya. Dan yang belum kita istiqomah melakukan sholat fardu, mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan hidayah sehingga kita mampu melakukan sholat fardu dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Sekian jemaah yang berbahagia, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.